Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, hidup dalam iman. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama hamba-hambanya yang saleh di bawah bimbingan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema kita, sebelumnya saya hormati para guru, para kiai, para ustadz, para buya, muallim, pengurus masjid seluruh hajarannya, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu insyaallah. Judul kita adalah menjaga kemurnian iman kita. Iman jangan digadaikan. Iman jangan digadaikan. Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an bahwa iman itu, Islam itu tetap akan ada selalu, yang tidak ada kitanya. Sehingga Al-Qur'an mengatakan di dalam suratul Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Al-Maidah ayat 54. Hai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah ayat itu. Karena ayat itu berisi sesuatu yang besar. Kalau bukan perintah, larangan setelah itu. Bapak cek di dalam Al-Qur'an, seluruh ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau bukan perintah, larangan. Saat Allah perintahkan kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di saat Allah melarang kita berburuk sangka, Allah juga memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka itu. Di saat Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah, Allah juga menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan anak keluarga kita dari api neraka, Allah juga menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa ayat perintah
ayat larangan itu rata-rata Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata para ulama tafsir bahwa imanlah yang bisa menyambungkan orang kepada Tuhannya, kepada Allah, sehingga dia mampu melaksanakan perintah dan mampu menjauhi larangan. Tanpa iman orang susah untuk melaksanakan perintah, tanpa iman orang susah untuk meninggalkan larangan. Bapak Ibu datang ke masjid pagi ini dorongan iman atau bukan? Dorongan iman. Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu salat sebelum subuh, salat sunnah, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara kita muslim yang tadi melaksanakan salat subuh sebelumnya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih kaya daripada Bill Gates, karena kita telah mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Itu tidak bisa dilihat kecuali dengan iman. Ibarat ayam, kalau ayam itu diambil segenggam beras lalu dilemparkan ke ayam, ayam lari atau tidak ngejarnya? Kejar nggak ayam itu? Kejar, karena dia tahu ada segenggam beras. Tapi ibu buat cek, dalam cek itu ada 70 miliar, lalu cek itu dilemparkan ke ayam, ayam lari atau tidak? Kenapa nggak lari ayam? Padahal kalau dia beli beras berapa ribu ton itu, ya kan? Karena ayam tidak tahu arti cek yang 70 miliar tadi, yang dia tahu cuma adalah segenggam beras, sehingga dia mengejar segenggam beras, tidak mampu untuk mengambil 70 miliar cek itu, karena dia tidak paham. Karena dia tidak paham. Itulah yang sering saya mengatakan, beda antara basar dengan basirah. Ini warnanya apa, Pak? Warnanya apa? Oke. Air itu warnanya putih. Yang sebelahnya warnanya air teh, warnanya apa sih? Coklat. Ibu tahu itu warnanya putih, itu tahu warnanya coklat, itu berdasarkan apa, Bu? Dari mana tahu warna itu? Menggunakan mata. Menggunakan mata itu disebut dengan basar. Disebut dengan apa? Basar. Ibu bisa lihat enggak jutaan malaikat sekarang duduk bersama kita? Enggak lihat. Tapi ibu yakin kalau ada malaikat di sini? Dari mana yakinnya? Melihat dengan iman. Melihat dengan iman itu disebut dengan basirah. Disebut dengan apa? Melihat dengan mata disebut dengan basar. Melihat dengan iman disebut dengan basirah. Kalau sudah gelap dunia ini, berarti mati basar kita. Kita tidak lagi melihat ada hitam, ada putih, semua gelap. Berarti basar kita mati. Tapi kalau sudah gelap jalan ke masjid, itu bukan basar yang mati. Yang mati apanya? Basirahnya yang mati. Sehingga para ulama mengatakan, Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kalaulah kita berusaha mencari sesuatu yang sudah Allah jamin, hidup, mati, rezeki, jodoh, semua Allah jamin. Kalau kita serius mencari itu, wa taqsiruka fima tuliba minka, sementara kita lalai salat subuh, lalai ngaji, lalai zikir, lalai ibadah, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, hati-hati, itu bisa jadi iman sudah tergadai, mata batin sudah mati.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Hai orang yang beriman, siapapun yang keluar dari agamanya. Yang butuh Allah itu kita atau Allah yang butuh kita? Hah? Allah butuh kita enggak, Pak? Enggak butuh. Kita yang butuh Allah. Andaikan seluruh manusia di bumi ini, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, utara ke selatan, semuanya ingkar kepada Allah, tidak berkurang Allah sebagai Allah. Andaikan semua orang dari utara ke selatan, barat ke timur, semuanya taat kepada Allah, tidak akan tinggi derajatnya Allah. Allahu Allah. Yang butuh Allah itu bukan Allah, tapi kita yang butuh Allah. Maka kata Quran, barang siapa yang keluar dari agamanya, dia tinggalkan aku, kata Allah, maka Allah akan mendatangkan satu kaum, satu kelompok, di mana kelompok itu apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Masya Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah orang itu keluar, ada dua kelompok begini nih. Kelompok yang rusak, itulah yang disebut dengan murtad. Kelompok yang rusak disebut dengan apa? Irtadda, keluar dia dari agamanya. Dia ganti Islam itu dengan selain Islam, diganti Allah dengan selain Allah, itu disebut dengan murtad. Setelah orang-orang ini murtad, keluar dari Allah, keluar dari agama, Allah datangkan satu kaum baru, kelompok baru. Itulah rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kita jangan pernah membenci siapapun, kita jangan pernah membenci orang lain. Siapa tahu nanti walaupun dia tidak beriman kepada Allah, tapi anak cucunya mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah datang ke kota Taif. 678 rumah di kota Taif itu diketuk semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. 678 rumah di Taif, tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad kecuali diketuk pintunya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena sebelum Nabi Muhammad itu datang, sudah dicuci otaknya masyarakat Taif bahwa akan datang seorang Nabi yang bernama Muhammad. Jangan kau dengar dia, karena dia adalah agama yang sesat, menyesatkan agama nenek moyang kita. Itulah bahayanya viral, Pak. Itu bahayanya apa? Viral. Diviralkan di tanah Mekah bahwa ada seorang anak, seorang nabi namanya Muhammad. Dia menghina agama nenek moyang kita. Kalau dia datang ke kampungmu nanti jangan kau terima. 678 rumah, Pak, tidak ada yang satu buka pun pintu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah inilah, mohon maaf, lalu datanglah saudara-saudara kita mengambil sebuah manhaj dakwah, mendatangi rumah-rumah orang, mengetuk pintu-pintu mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi apa yang didapatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak mendapatkan tepuk tangan, tidak mendapatkan salam. Beliau diusir di kota Taif. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a ma qala qaumuka laka. Wahai Muhammad, Tuhanmu telah mendengarkan perlakuan umatmu terhadapmu. Sekarang kau perintahkan. Kalau kau perintahkan menghancurkan mereka, saya hancurkan semuanya. Tapi kata Nabi SAW, jangan. Kalau mereka tidak beriman kepadaku hari ini, mudah-mudahan nanti akan muncul anak keturunan mereka yang percaya kepadamu. Alhamdulillah. Andaikan waktu itu permintaan malaikat diterima Nabi Muhammad, hancur masyarakat Taif. Tapi tidak mereka terima, tidak diterima oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah, 100% masyarakat Taif hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kelompok yang murtad keluar dari agamanya, jangan khawatir.
Allah akan mendatangkan kelompok-kelompok baru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi intifadah di tanah Palestina, di bumi jihad Palestina. Betapa banyak anak-anak Palestina yang dibunuh oleh Yahudi laknatullah. Begitu anak-anak ini meninggal dunia, Allah munculkan generasi-generasi baru yang lebih dahsyat daripada anak-anak sebelumnya. Jadi jangan khawatir, insya Allah generasi ini akan tumbuh, putus patah tumbuh, hilang berganti. Mereka akan muncul sebagai generasi-generasi yang hebat. Kalau mereka itu merusak imannya, nanti Allah akan munculkan apa Pak? Generasi yang baru. Kenapa iman itu rusak? Ini Pak, yang pertama akidah rusak. Bu, yang memberikan rezeki kepada ibu suami atau Allah? Suami atau Allah? Minta sama Allah atau minta sama suami? Minta sama suami, berarti rezeki di tangan suami apa di tangan Allah? Nah, hati-hati ya. Akidah kalau rusak, orang bisa merubah imannya. Makanya ulama-ulama ahlus sunnah itu memperjuangkan iman dengan 3 cara. Yang pertama, umat ini harus beriman hatinya. Yang kedua, umat ini harus beriman lisannya. Yang ketiga, umat ini harus beriman perbuatannya. 3. Beriman hatinya, beriman lisannya, beriman apanya? Perbuatannya. Sebab ada kelompok-kelompok katakanlah murjiah, itu dia mereka katakan iman itu cukup di hati saja, sehingga amal soleh tidak ada dampak kepada iman, maksiat tidak ada dampak kepada iman. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar iman itu tidak goyah, 3 yang harus dijaga: hati beriman, mulut beriman, anggota tubuh beriman. Makanya para ulama mengatakan al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi, yakin di dalam hati, wa nutqun bil lisani, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ana muslim, saya muslim, ucapkan bangga dengan kalimat saya muslim, nggak usah ragu, saya muslim. Wah, jangan katakan saya muslim nanti radikal. Waduh, ini sekarang radikal ini jadi masalah juga Pak ya. Toleransi itu bukan sama dengan sinkritisme. Toleransi itu membiarkan orang melaksanakan amal ibadahnya tanpa diganggu. Kalau sinkritisme, kita membiarkan orang melaksanakan ibadahnya, kita ikut dalam akidahnya, itu namanya sinkritisme. Yang pertama dibenarkan oleh Islam, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, akidah harus jelas. So, jangan katakan kafir nanti kamu radikal. Aduh, ada sekarang ya Pak ya. Jangan katakan kata kafir, katakanlah kata muslim. Bapak Ibu sekalian, kata kafir itu bukan nomenklatur konstitusi. Kata kafir itu nomenklatur agama. Sejak dulu itu ada, bukan yang sekarang. Orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, dia kafir. Selesai. Itu adalah nomenklatur agama, nomenklatur teologis, bukan nomenklatur konstitusi. Dalam nomenklatur konstitusi tidak ada kata kafir. Dalam nomenklatur konstitusi, seluruh warga negara tanpa membedakan imannya, tanpa membedakan keyakinannya adalah warga negara yang berhak dilindungi haknya dan mendapatkan perlindungan dari negara. Itu konstitusi. Dalam agama ada muslim, ada yang tak muslim. Betul kan? Saya ini pegawai Kementerian Agama, Bu. Ya. Jadi saya banyak ini, oh jadi kata-kata kafir itu boleh nggak digunakan? Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Dalam akidah boleh, tapi dalam muamalah,
gunakanlah kata yang baik. Gunakanlah kata yang baik. Jangan kepada saudara kita yang non muslim, "Hai kafir, ke sini kau." Enggak boleh. Itu namanya etika. Itu namanya etika. Jangankan kata itu, Bu, kalau digunakan untuk menjelekkan orang lain, itu diharamkan oleh Islam. Ya kan? Jadi akidah harus jelas. Lakum dinukum waliyadin. Maka kepada sesama kita, sesama umat yang beragama ini, jangan menggunakan lakum dinukum waliyadin. Kepada sesama kita umat Islam, gunakanlah lana a'maluna walakum a'malukum. Saudaraku yang berbeda, amalanmu insyaallah sampai, amalanku insyaallah sampai, lana a'maluna walakum a'malukum. Makanya selalu saya mengatakan beda antara agama dengan beragama. Bedakan. Ada agama, ada beragama. Ada ad-dinu, ada at-tadayun. Maka moderasi yang harus digerakkan oleh kementerian itu, oleh negara, bukan moderasi agama, tapi adalah moderasi beragama. Jelas Pak ya? Bukan moderasi agama, tapi yang dimoderatkan apanya? Beragama, bukan agama. Agama tidak perlu dimoderatkan. Yang perlu dimoderatkan adalah beragama. Apa bedanya agama dengan beragama? Agama itu adalah sebuah doktrin Allah dan Rasulnya yang sudah begitu adanya. Itu agama, Pak. Ranahnya 4. Yang pertama kitab suci, yang kedua kenabian, yang ketiga alam gaib, yang keempat adalah keyakinan ketuhanan. Itu nggak boleh diganggu gugat. Itu agama. Tapi beragama adalah sikap umat dalam menjalankan agamanya berdasarkan nilai-nilai yang dia tangkap. Itu beragama namanya. Allahu Akbar. Tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu agama atau beragama? Awas terjebak. Itu agama atau beragama? Itu bukan agama, tapi beragama. Ya kan? Yang agamanya sholat subuh. Agamanya sholat subuh. Beragamanya ada yang mulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada yang mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sir dan tidak sir itu bukan agama, tapi apa Pak? Beragama. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Bapak sholat di Muhammadiyah, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu agama atau bukan beragama? Agama atau beragama? Beragama. Yang perlu demoderatkan itu bukan agamanya, tapi apanya? Beragamanya. Kita beragama harus moderat. Agama jangan dimoderatkan. Nah, ini masalahnya. Halo. Kalau belum sarapan pagi biasa agak susah ini. Maaf cerita, ya kan? Jadi itulah bedanya antara agama dengan beragama. Akidah jangan dirusak. Pluralitas diakui, pluralisme diharamkan. Apa bedanya pluralitas dengan pluralisme, Bu? Pluralitas mengakui bahwa kita ini berbeda-beda, itu namanya pluralitas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, itu namanya pluralitas. Namanya apa? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau semua orang ini mengikuti agama yang sama, tapi tidak Allah inginkan seperti itu. Ada yang beragama ini, ada yang beragama itu, ada yang beragama itu. Kenyataan berbeda-beda itu disebut dengan pluralitas.
Disebut dengan apa? Tapi menyamakan yang berbeda itu pluralisme. Islam dengan Hindu ini sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Beda. Kita akui enggak ini, Pak? Kita akui enggak? Kita akui ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, ada Konghucu, ada Katolik. Kita akui. Pengakuan terhadap yang berbeda ini wajib, itu pluralitas. Disebut dengan apa? Pluralitas. Tetapi menyamakan yang berbeda haram, karena itu pluralisme. Islam berbeda dengan Kristen, Kristen berbeda dengan Katolik, Katolik berbeda dengan Hindu, Buddha, berbeda. Kita tidak sama dalam konteks agama. Oleh karena itu kita harus mengakui pluralitas, tapi tidak boleh pluralisme. Ini penting, Pak, akidah. Ya, ini penting apa? Akidah. Maka pernah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bahaya liberalisme, pluralisme, dan sekularisme. Tiga kan? Ada liberalisme, ada sekularisme, ada pluralisme. Sudah keluar fatwa Majelis Ulama sudah lama, Pak. Berbeda agama diakui, tapi jangan gara-gara perbedaan itu lalu dianggap pluralisme, lalu kemudian kita mengatakan tidak masalah nikah beda agama. Nikah beda agama boleh atau tidak? Minggu lalu kami adakan FGD di Kementerian Agama, meninjau hukum agama dan hukum konstitusi terhadap perbedaan nikah beda agama. Kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya ahlul kitab, boleh nikah enggak? Hah? Perbedaan agama dalam konteks Muslim non Muslim, artinya ahlul kitab, itu ada ayat mengatakan dibolehkan. Tapi kalau perempuannya muslimah, laki-lakinya non Muslim, boleh enggak? Enggak boleh sama sekali. Kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya ahlul kitab, bukan musyrik, ahlul kitab Yahudi Nasrani, ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi kalau perempuannya muslimah dengan agama apapun haram, nggak boleh. Tapi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, walaupun laki-laki itu nikah dengan wanita ahlul kitab, diharamkan. Kenapa? Mudaratnya besar nikah beda agama itu. Mudaratnya apa, Bu? Besar nikah beda agama itu. Jadi hati-hati, akidah rusak ini bisa membuat orang keluar dari Islam. Tidak jarang Bapak Ibu sekalian kita temukan di berbagai daerah, ada seorang laki-laki modus ingin menikahi seorang wanita muslimah. Dia ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu anak satu masih muslim, anak dua masih muslim, begitu anak tiga dia bilang, "Ma, sekarang begini, saya mau ke gereja." Kaget istrinya, "Kok bisa ke gereja, kan kita muslim?" "Enggak, saya mulai minggu depan saya mau ke gereja." "Kamu ikut enggak?" "Maaf Pak, saya masih muslimah." Satu kali diajak, dua kali diajak, tiga kali diajak, yang keempat diancam, "Kalau kamu tidak mau ikut besok ke gereja, saya ceraikan kamu." Bimbanglah sang wanita ini. Anak tiga, suami mau menceraikan, goyah. Begitu goyah, akhirnya minggu kelima bondong-bondonglah ke gereja. Itulah modus-modus yang harus kita pahami. Jadi hati-hati, orang rusak akidahnya itu bisa nanti akan keluar dari Islam. Perusak-perusak akidah itu macam-macam, baik pemikiran ataupun slogan-slogan. Sekarang saya mau nanya, kalimat yang tepat itu Islam adalah yang paling benar atau Islam itu benar?
Mana yang tepat, Bu? Islam itu benar, bukan Islam itu paling benar. Kalau Islam itu paling benar, berarti ada yang benar. Ini saya bicara di depan kaum muslimin ini ya. Jangan dipelintir ya, nanti Pak Idrianto Faisal tentang radikal orangnya. Saya sedang bicara di depan saudara saya muslim. Kita mengatakan Islam itu agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Dan itu jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima satupun agama itu darinya pada hari kiamat, wa huwa minal khasirin, nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Jelas ayatnya, ya kan? Jadi ini ya, kelompok yang rusak yang tadi itu dimulai dengan kerusakan akidah. Kerusakan apa? Akidah. Yang kedua, iman mulai nurun. Iman mulai, kata Nabi, kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, iman itu bisa turun. Yazidu bit ta'ah, iman itu naik kalau taat. Wa yanqusu bil maksiyah, iman itu runtuh dengan maksiat. Kata para ulama, kalau dulu imannya turun naik, Pak. Kalau sekarang imannya keluar masuk. Beda nggak, Pak, keluar naik turun naik dengan keluar masuk, Pak? Kalau turun naik berarti masih di dalam toh. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Begitu iman naik, baca Quran luar biasa. Bu, dalam bulan Ramadan iman kita naik toh, maka baca Quran 3 juz gampang. Begitu keluar Ramadan, jangankan 3 juz, buka Quran dia susah, iman lagi turun, ya kan? Iman itu naik dan turun, naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Kata para ulama kita, dulu para sahabat, orang-orang soleh, imannya naik turun. Generasi sekarang imannya keluar masuk, kadang-kadang mukmin, kadang-kadang tidak iman. Hati-hatilah, iman kita tetap harus kita stabilkan. Makanya jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah iman dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh, hadirilah majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, supaya iman itu terus terjaga. Bersahabatlah dengan emak saudara-saudara kita yang kalau kita lalai dia ingatkan, kalau kita benar dia kuatkan, karena iman itu bisa naik dan bisa turun. Al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah, iman naik kalau taat, yanqusu bil maksiyah, iman itu bisa terjun kalau dia kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah keyakinan goyah. Nah, ini COVID masih ada atau tidak ini COVID sekarang? Ya. Diadakan, waduh bahaya lagi. Ya, Bu, apapun kenyataan hidup, iman tidak boleh goyah. Ya, hidup itu cuma dua, Bu. Kita ini terbang kepada Allah menggunakan dua sayap. Sebelah kanan sayap syukur, sebelah kiri sayap sabar. Kadang-kadang kita naik dengan sayap syukur, kadang-kadang kita naik dengan sayap sabar. Hidup itu cuma itu. Makanya kalau kita ditimpakan musibah oleh Allah, datang musibah oleh Allah kepada kita, ada doanya itu. Ya Allah, kalau musibah ini adalah surat cintamu ya Rabb, berikan aku kesabaran dan ridho. Jadi kalau musibah itu surat cinta, yang kita minta apa, Pak? Sabar dan ridho. Kalau musibah itu adalah kemurkaanmu, marahmu, jengkelmu kepada kami, maafkan dan ampuni kami ya Allah. Jadi iman tidak boleh goyah, iman tidak boleh goyah, keyakinan tidak boleh goyah. Kalau goyah, ini bisa keluar.
Yang keempat adalah ragu terhadap kebenaran Islam. Ada sebuah teori, Pak. Kalau orang gila sudah merajalela, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Halo? Halo? Saya ulang. Kalau orang gila sudah merajalela, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Ini air kan? Iya dah. Saya bilang ini kopi. Pak Ketua bilang kopi. Semua yang ada di masjid ini bilang kopi. Cuma satu yang tidak bilang kopi, sapam. Apa ini? Kopi. Ibu bilang apa ini? Kopi. Semua orang bilang kopi, Pak. Yang tak bilang kopi cuma sapam. Sapam yang benar, Pak, ragu dia, Pak. Benar atau bagaimana ini, saya yang salah atau mereka yang benar nih? Karena semua orang mengatakan ini sudah masuk waktu, sudah isyraq ini. Lanjut aja ya, boleh ya? Ini banyak sekali loh, Pak. Tuh. Ini bisa 1 tahun ini, Pak. Nggak boleh diminta materinya sebelum selesai. Nah, ini banyak sekali materinya, Pak. Ini panjang nih, ya, banyak sekali itu. Di mana posisi kalbu? Waduh, cinta ini, ya. Oke. Nah, tunggu dulu. Tadi di sini ya. Tadi di sini ya. Oke. Jadi kalau orang gila sudah merajalela, orang waras ragu dengan kewarasannya. Nah, salah satu cara untuk membuat keraguan terhadap agama ini adalah mereka membuat bimbang orang terhadap ajaran agama. Ini benar enggak toh? Ini benar enggak ini? Ini benar enggak ini? Lama kelamaan orang tercokok pikirannya, wah iya betul juga ya, ini benar enggak ini? Dibuat keraguan di dalam Islam dengan media, dengan narasi, dengan kampanye, dengan segala macam, sehingga lama kelamaan orang keluar. Nauzubillah. Jaga yang 4 ini. Akidah jangan dirusak, iman jangan dilunturkan, keyakinan jangan digoyahkan, terhadap Islam jangan ragu. 4 ya, Bu ya. Yang pertama apa? Akidah jangan dirusak. Yang kedua, iman jangan dilunturkan. Yang ketiga, keyakinan jangan digoyahkan. Yang keempat, jangan ragu terhadap Islam. Nah, ya, orang yang diganti oleh Allah tadi adalah orang yang mahabbah. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di sini, insyaallah. Ya, Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu di mana posisi cinta itu? Di mana letak cinta itu? Itulah yang disebut dengan qalbu. Itu disebut dengan apa? Qalbu. Cinta sebelum datang ke kalbu ada 2 terminal yang dia lewati. Yang pertama terminal pendengaran, yang kedua terminal mata, yang ketiga terminal kalbu. Berapa terminalnya, Bu? Sebelum sampai di sini ada 2 terminal itu. Yang pertama telinga, yang kedua apa? Mata. Sehingga Allah mengatakan apa? Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum, dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, engkau belum kenal harta, belum kenal istri, belum kenal anak, belum kenal yang cantik, belum kenal yang ganteng, belum kenal yang kaya, belum kenal yang berpangkat. La ta'lamuna syai'a, kita dikeluarkan dari rahim ibu kita tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah jadikan 3 terminal.
wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kita punya telinga, wal absar, punya mata, wal afidah, punya hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita bersyukur. Jadi sebelum masuk ke hati Pak, telinga yang pertama sebagai terminal sebelum sampai ke hati. Maka hati-hatilah apa yang dimasukkan dalam informasi melalui telinga, karena itu akan mempengaruhi hati kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, begitu anak lahir ke dunia, yang pertama kali kita bisikkan ke telinganya adalah azankan di telinga kanannya dan iqamatkan di telinga kirinya. Apa tujuannya? Supaya yang terminal pertama yang dia dengar adalah kalimat Allahu Akbar. Begitu jugalah orang sebelum dia wafat, sebelum nyawanya kembali kepada Allah, sebelum jasadnya kembali ke dalam tanah, usahakanlah yang terakhir dia dengar adalah la ilaha illallah. Itulah rahasianya kenapa Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah. Bapak Ibu, ada riset, ada penelitian. Kenapa yang pertama kali dibisikkan melalui telinga, kenapa yang terakhir dibisikkan juga melalui telinga? Ternyata hasil penelitiannya adalah anggota tubuh kita yang pertama berfungsi adalah telinga, dan anggota tubuh kita yang terakhir berfungsi adalah mati tangan, mati kaki, mati hati. Sebelum nyawa diangkat oleh Allah, yang terakhir sebelum itu adalah telinga. Maka bisikkan kepada orang yang akan meninggal itu la ilaha illallah. Supaya apa? Kalimat pertama yang dia dengar ke muka bumi adalah Allahu Akbar, dan telinga terakhir yang didengar adalah la ilaha illallah. Itulah kata Nabi SAW, orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati itu dalam Quran ada dua, Bu. Ada mayit, ada mayyit. Apa bedanya? Ada mayit, ada mayyit. Bahasa Arabnya ada dua itu, mayit dengan mayyit. Bedanya apa kira-kira Pak? Nah, ini pelajaran saya baru dapat 2 minggu lalu. Saya pikir sama aja antara mayit dengan mayyit. Saya ngaji dengan Pak Quraisy. Ada ayat begini, ada 2 ayat dalam Quran yang oleh Pak Quraisy itu dibedakan antara mayyit dengan mayyit. Orang yang suka membicarakan saudaranya, yang menggibah saudaranya, itu ibarat memakan daging yang sudah mati. Ya tak? Kata Quran, apa kata Quran? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqrihtum. Jadi Quran menggunakan kata apa? Maitan. Ada ayat dalam Quran, innakum mayyitun. Nah, yang pertama maitan, yang kedua mayyit. Bedanya kata Pak Quraisy, kalau sudah mati, nggak ada lagi nyawa, itu disebut dengan maitan. Disebut dengan apa? Mayyitan. Tapi calon mati itu disebut dengan mayyit. Disebut dengan apa? Jadi kalau saya bilang, Pak, Bapak mayyit ya, jangan marah Pak. Tapi kalau dibilang Bapak mayyit ya, marah Bapak. Saya masih hidup kok dibilang mayyit. Tapi kalau dibilang Bapak mayyit, jangan marah Pak, karena kita semua camat, calon mati. Jelas bedanya Bu? Apa bedanya? Kalau mayyit artinya apa? Orang yang sudah mati, mayyit. Tapi kalau mayyit itu apa? Orang yang calon mati. Kita semua ini adalah mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, kamu mati dan mereka juga calon mati. Jadi terminal yang pertama telinga. Maka
hati-hatilah memasukkan informasi melalui telinga, karena nanti akan menempel di dalam hati. Ibu-ibu itu kan melalui telinga, Bu. Kalau suaminya bilang, mama cantik betul ya, walaupun nggak cantik melayang-layang itu. Kenapa? Karena langsung masuk di sini. Melalui apa, Bu? Melalui apa? Telinga. Maka bapak-bapak sering-seringlah menghibur ibu-ibu dengan telinganya. Besok kita liburan ke Eropa ya. Walaupun belum terwujud, paling tidak dia senang dulu. Kenapa? Melalui apa? Itu bukan kata saya, Pak, kata Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, telinga. Makanya murid-murid itu yang pertama kali dirangsang bukan matanya, tapi apanya? Telinganya. Kebetulan saya lagi pimpin pondok di Bogor. Saya bilang sama guru-guru, sebelum Anda memperlihatkan bagaimana penampilan Anda, tetapi begitu Anda masuk, stimulus telinganya anak-anak itu. Anak-anakku sekalian, kalian adalah orang-orang baik. Kalian calon pemimpin masa depan. Kalian adalah orang-orang soleh. Begitu informasi itu masuk di telinganya, itu bersemai dalam hatinya. Ya, makanya ibu-ibu kalau marahi anak, marahi dengan kalimat terbaik. Jangan, kamu nakal betul. Siapa sih? Anak siapa kamu ini? Anaknya bilang, sejak kapan mama lupa diri, kata dia. Saya kan anaknya mama, kok mama bilang anak siapa, gitu ya. Jadi masukkanlah ke telinga itu yang baik, Pak. Karena sebelum jatuh di kalbu, terminal pertamanya apa? Di telinga. Barulah terminal keduanya, mata. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memperdengarkan yang baik-baik kepada pasangan hidup, walaupun Bapak tidak terlalu ganteng, makin pasti dicinta. Wah, kalau ibu-ibu memperdengarkan kepada bapak yang baik-baik, walaupun ibu-ibu tidak terlalu cantik, pasti dia sayang. Betul nggak, Pak? Tapi kalau yang ibu dengarkan setiap hari kepada bapak-bapak itu yang tidak baik, walaupun ibu cantik, muak kaminya, Pak. Coba pulang, mau makan, mau tidur, pusing. Betul nggak, Pak? Ini pengalaman barangkali. Ya, Ibu. Jadi Ibu, sebelum Ibu merangsang matanya orang, rangsanglah telinganya. Karena terminal pertama itu apa? Telinga. Barulah terminal kedua, kata Quran, absar, mata. Barulah yang ketiga, afidah, hati, qalbu. Ini waktu kita sebelum saya ini sampai ke sini, saya ingin mengatakan begini. Di dalam Quran ada kata qalbu, ada kata sodrun, ada kata fuadun, ada kata lubbun. Ada berapa, Bu? 4. Yang pertama apa? Sodrun, dada. Yang kedua qalbu. Yang ketiga fuad, yang terdalam. Yang keempat lubbun, albab. Apa bedanya itu? Kalau Bapak baca ayat dalam Quran, misalnya ayat begini, alam nashrah laka sadrak. Dia tidak mengatakan alam nashrah laka qalbak, tapi dia mengatakan apa? Alam nashrah laka sadrak. Sadrun itu kata para ulama, ibu diundang datang ke rumah orang, sampai di halaman rumah. Di halaman rumah itu disebut dengan sadrun. Baru sampai di halaman itu disebut dengan apa? Sadrun. Ibu disuruh masuk ke dalam rumah itu, di ruang tengah itu disebut dengan qalbun. Disebut dengan apa? Qalbun. Ibu disuruh masuk kamar, semakin ke dalam kan? Tadi baru di depan, namanya apa? Sadrun. Masuk ke ruang tengah, namanya qalbun. Di rumah itu ada kamar, ibu disuruh masuk kamar, itu disebut dengan fuadun. Disebut dengan apa? Ternyata di dalam kamar itu ada lemari.
Di dalam lemari itu ada kotak. Lemari dikunci. Dalam lemari itu ada kotak. Kotak juga dikunci. Dalam kotak itu ada mutiara. Itulah disebut dengan lubbun. Disebut dengan apa? Lubbun. Jadi yang paling tinggi itu apa, Bu? Yang paling tinggi itu apa? Lubbun. Sehingga Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Lub itu albab. Lub itu adalah hati nurani yang paling dalam. Kapan orang mendapatkan lub? Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti lihat dalam Quran surat Ali Imran 190 191. Itu cara mengasah lub. Cara apa, Bu? Mengasah apa? Lub. Ali Imran surat ketiga 190 191. Bagaimana cara mengasah itu? Yang pertama Quran mengatakan, alladzina yazkurunallah, banyak-banyak zikir. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Lihat yang baik-baik, alhamdulillah, subhanallah. Mengendara di jalan yang lurus, alhamdulillah. Di jalan yang menurun, subhanallah. Di jalan yang mendaki, Allahu akbar. Ya kan? Daripada ngomel di jalan, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Istri marah-marah di rumah, Bu, Pak, ambil tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Lari itu jinnya nanti itu. Banyak-banyak zikir. Yazkurunallah. Yang kedua, wa yatafakkarun, banyak-banyak berfikir, merenung. Saya sekarang umur sudah 60. Aduh, ya Rabb, rasa-rasanya sholat baru kemarin. Ya Allah, selama tugas banyak sekali orang yang saya sakiti, ya Allah. Mulai-mulai merenung. Mulai-mulai apa, Pak? Merenung. Setelah berzikir, kemudian banyak apa, Pak? Merenung. Pikir-pikir diri kita ini. Ya. Sekarang kematian itu Masya Allah. Ya, Bu, ya. Mati itu kadang-kadang kita lihat ada teman yang baru kemarin sama-sama dengan kita, tiba-tiba telah meninggal fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ratu Elizabeth meninggal nggak, Bu? Meninggal. Banyak sekali perhiasannya, Bu. Itu tonan itu emasnya disimpan. Puluhan tahun berkuasa, Ratu Inggris. Ternyata mati juga. Ya, Bu, ya. Ada orang yang hebat, bintang, semua bisa diatur. Ternyata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makanya jangan sok kuasa, karena Allah itu bisa menghancurkan kita dalam sesaat. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Dia seorang polisinya polisi, langsung lari ke Duren 3 pasti ini, ya kan? Sekarang ini ada berita Duren 3 menghebohkan Indonesia, ya kan, Pak? Montong, Duren Montong kalah, Duren 3 itu media, Pak, TV itu sekarang nggak pusing cari berita, Pak, tinggal digoreng-goreng aja itu. Hari ini goreng ini, hari ini goreng itu. Ternyata sekuat-kuatnya kita, Pak, ada caranya Allah untuk menghancurkan kita kalau Allah sudah marah. Nauzubillah, summa sering-sering berfikir. Setelah zikir, yang kedua apa? Fikir, ya tafakkarun. Yang ketiga, sadarkan diri. Yang ketiga apa? Apa ayatnya? Rabbana ma khalaqta hadza subhanak faqina azabannar. Ya Allah, jauhi aku dari neraka-Mu, ya Allah. Kenapa di ayat itu tidak mengatakan wa adkhilnal jannah?
Tapi dikatakan fakina azab. Orang yang sadar, Pak, sadar dia hanya mau dibebaskan dari neraka karena dia merasa dirinya tidak pantas masuk surga, Pak. Makanya orang yang sadar itu tidak merasa suci. Dia cuma satu mintanya, ya Allah, jauhkan aku dari neraka-Mu ya Allah. Cuma satu mintanya. Karena dia merasa dirinya tidak pantas masuk surga. Cuma dia minta, ya Allah, jauhkan aku dari neraka-Mu ya Allah. Entah di mana nanti. Kalau sudah selesai dari neraka, sudahlah, Pak. Mau masuk surga di penghujung-penghujung surga, di pinggir-pinggir itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di pinggir-pinggir surga nggak apa-apa, Bu. Pinggir surga itu lebih mewah daripada istananya Bill Clinton. Ya, sudah nggak apa-apa. Makanya ada seorang Abu Nawas, ya. Abu Nawas itu kan dia pikir-pikir kalau masuk surga rasanya nggak pantas deh aku. Tapi kalau masuk neraka juga nggak kuat aku ini. Saya mau nanya, ibu-ibu, bapak yang ada di sini, ada yang mengaku yang merasa pantas masuk surga? Angkat tangan. Ustadz, saya pantas masuk surga. Ada yang merasa? Kita tahu, Pak, sholat kita seberapa, betul nggak? Kita tahu ibadah kita seberapa. Kita tahu baca Quran kita seberapa. Kita tahu dosa kita banyak. Saya tahu dosa saya banyak. Nggak pantas kita ini masuk neraka surga. Yang kita minta, fakina azabannar, ya Allah, jauhkan aku dari neraka-Mu ya Allah. Kalau sudah keluar dari neraka, terserah Allah lah. Masuk surga yang mana, terserah Allah lah. Makanya Abu Nawas itu luar biasa, Pak. Dia bilang, ilahi lastu lil firdausi a'la, tapi wala aku ala nari jahimi. Ya Allah, aku tak pantas masuk surga-Mu ya Allah. Tapi kalau aku dimasukkan ke neraka juga enggak sanggup aku ya Allah. Itu kan diplomasi, Pak. Tempat cuma dua, kalau bukan surga, neraka. Dia bilang aku tak pantas masuk surga, tapi juga enggak mau masuk neraka. Oh, maka ampunilah. Jadi, Bu, sebelum datang di kalbu ada dua terminal yang dia lewati. Yang pertama apa? Telinga. Yang kedua, mata. Oleh karena itu, bagus-baguskanlah yang didengar oleh telinga, bagus-baguskanlah yang dilihat oleh mata. Supaya apa? Yang jatuh ke hati adalah iman. Sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Saya 2 bulan lalu pulang dari NTB. Saya ketemu dengan Naja. Bapak tahu Naja? Yang Hafiz cilik yang ada di Indosiar, Naja itu dari NTB Mataram. Lumpuh otaknya, Pak. Lumpuh, nggak bisa bergerak, otaknya lumpuh. Sampai sekarang belum lurus bicara, nggak bisa jalan. Kenapa? Lumpuh otaknya. Tetapi tidak dengan Al-Quran. 30 juz Al-Quran mengalir dalam tubuhnya. Bicaranya itu susah, tapi kalau kita bilang, coba Naja sambung ayat ini, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, itu langsung dia tahu halaman berapa dan baris keberapa. Padahal anak yang lumpuh otaknya. Saya tanya sama ibundanya, Bu, apa yang pertama ibu lakukan? Ustadz, begitu saya tahu diponis oleh dokter anak saya ini gagal otak, lumpuh sarafnya. Setiap hari Ustaz, saya dengarkan Al-Quran, saya putar itu muratal setiap hari Ustaz. Ternyata tanpa saya sadar, umur 8 tahun dia sudah hafal Al-Quran 10 juz. Dan umur 12 tahun, umur 9 tahun dia hafal Quran 30 juz. Dan dia bahkan dia tahu halaman berapa dan di mana letak ayat itu. Itu bukan menggunakan mata, menggunakan telinga. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan heran orang yang matanya tidak melihat tapi hafal Quran 30 juz. Banyak enggak? Banyak enggak? Matanya tidak melihat, hafal kitab Bulughul Maram, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Siapa itu? Ulama besar Saudi Arabia, mufti kerajaan Saudi, Syekh bin Baz. Itu tidak melihat tapi menjadi ulama besar dunia. Kenapa? Yang buta cuma matanya, mata hati dan telinganya tidak buta.
Maka oleh karena itu terminal kedua adalah mata. Lihatlah yang baik-baik. Kalau yang didengar baik, yang dilihat baik, mudah-mudahan yang bersemi dalam hati adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pikir itu ya, sudah jam 6. Jadi untuk menjaga iman kita supaya jangan tergadai, ini kuncinya tadi. Ini akidah jangan dirusak, iman jangan dilunturkan, keyakinan jangan digoyah, kepada Islam jangan ragu. Terminalnya ada telinga, yang kedua ada mata, dan baru sampai di mana? Di hati. Tingkatan hati yang paling dalam adalah lub. Caranya 3. Yang pertama zikir, yang kedua fikir, yang ketiga sadar-sadarlah diri kita. Itulah kesadaran spiritual. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah iman, dan kita kemudian dihidupkan dalam iman, diwafatkan husnul khatimah, dan dikumpulkan di akhirat bersama hamba-hamba Allah yang saleh, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sebelum doa ada yang mau bertanya atau enggak ya? Ada, Ustaz. Oh ada. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ada pertanyaan, ada pengumuman sedikit. Karena bulan ini sudah mulai masuk bulan Maulid, insyaallah Masjid Amrul Taudo akan mengadakan Maulid tanggal 30 Oktober hari Minggu, bergabung dengan Majelis Ta'lim Al-Ittisam. Itu pagi subuh, insyaallah. Penceramahnya adalah Profesor Kiai Haji Sukron Makmun. Oh, Masya Allah. Itu penceramahnya. Bagi para jamaah yang ingin memberikan sumbangsinya untuk suksesnya acara ini, bisa langsung menghubungi panitia, yaitu Ustadz Nur Huda, ada Ustadz Asep, ada Saudara Putra, dan Saudara Lutfiansyah. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Baik Bapak Ibu, apa ada yang bertanya? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan ya Pak Ustadz. Yang pertama, surat At-Taubah, surat ke-9 itu pada awalnya tidak didahului oleh kata basmalah. Itu kenapa ya? Terus yang kedua, pendiri-pendiri negara kita itu mayoritas itu kan Muslim ya Pak, orang-orang Islam gitu ya, termasuk ulama di situ. Tapi kenapa konstitusinya negara kita tuh bukan Islam? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, surat di dalam Al-Quran adalah 114 surat. Jumlah bismillah di dalam Al-Quran itu sama dengan jumlah surat di dalam Al-Quran. Jumlah bismillah juga 114 surat bismillah. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan bismillah, tapi langsung bara'atum minallah, surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, surat yang ke-9. Ada 3 paling tidak alasan para ulama kenapa di dalam surah At-Taubah tidak dimulai bismillah. Yang pertama, surat At-Taubah sebelumnya adalah surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Isinya At-Taubah dengan Al-Anfal itu hampir mirip Pak. Hampir apa? Mirip. Sehingga kata para ulama tidak dipisahkan dengan bismillah, karena antara At-Taubah dengan Al-Anfal surat sebelumnya ada kesamaan makna. Dianggap satu surah, sehingga tidak dibawa dengan bismillah. Satu. Yang kedua, awal surat At-Taubah itu adalah bara'atun minallah. Artinya Allah berlepas diri kepada orang-orang kafir, musyrik. Karena ayat mulanya itu adalah kemarahan Tuhan dalam tanda kutip, maka tidak dimulai dengan kata Ar-Rahmanur Rahim, karena Ar-Rahmanur Rahim itu adalah cinta dan kasih.
Sehingga untuk menyamakan makna ayat dengan di atasnya, maka tidak dimulai dengan bismillah. Bapak Ibu, coba lihat seluruh ayat dalam Quran. Setiap ayat itu pasti cinta dan kasih. Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Setelah Al-Fatihah bismillah, cinta Allah, Allah pencipta alam semesta. Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih, Al-Quran cintanya Allah. Ali Imran, Alif Lam Mim, cinta Allah. An-Nisa juga begitu, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, semuanya itu cinta Allah. Termasuk nanti dalam surat yang setelahnya itu surat Yunus. Surat yang setelah Al-Anfal atau apa? Yunus ya. Seluruhnya itu adalah cinta. Karena isinya adalah bukti kemarahan Tuhan, maka tidak ditulis bismillah. Dua. Yang ketiga, sebenarnya ditulis juga, cuma dilarikan di tempat yang lain. Di dalam surah An-Naml Allah mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kapan? Nabi Sulaiman diberitahu oleh burung hudhud ada seorang wanita namanya Bilqis yang kemudian dia punya kerajaan yang besar, walahu arsyun karim, punya kelebihan. Tapi tasjudu li syamsi, dia sujud kepada matahari. Maka Nabi Sulaiman berkirim surat kepada dia. Dia buat bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Barangkali itu ya Pak ya. Satu. Yang kedua, oh ini pertanyaan. Pertanyaan itu tidak usah lagi kita back sejarah. Negeri ini didirikan oleh para ulama sehingga the founding father kita begitu membuat undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dia mengatakan dengan rahmat Allah. Itu menunjukkan bahwa negeri ini bertuhan. Begitu negeri ini merdeka, semua sudah hidup dalam negara ini, kewajiban kita adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan kita. Apa nilai kebangsaan kita? 4. Yang pertama adalah Undang-Undang 45, yang kedua Pancasila, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, Unity in the Diversity, yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 ini Pak. Kewajiban kita sekarang adalah bagaimana mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan keinginan dan dalam ranah kita masing-masing. Apa yang tidak, misalnya Ustadz, tapi kenapa hukum rajam tidak diterapkan? Ada sebuah kaidah dari pengarang kitab Al-Manar, Rashid Ridha. Dia mengatakan bahwa kalau kita hidup dalam sebuah negara tapi keinginan kita untuk menerapkan syariat Islam tidak terwujud, maka inginkanlah di dalam hati, insya Allah kita sudah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lagi kemudian ingin merubah konstitusi negeri ini, karena itu terlalu mahal harga yang kita. Cobalah lihat negara-negara yang bertumpah darah, ya, revolusi-revolusi yang kemudian menghancurkan negaranya. Sudah, kita sekarang fokus, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini negara yang cukup aman, ya, sehingga kami menyimpulkan begini: kalau untuk belajar ilmu agama, silahkan ke Timur Tengah. Ada Madinah University di Madinah, ada Ummul Qura di Mekah, ada Al-Azhar di Kairo, ada Darul Hadis di Maroko. Silahkan belajar Islam di 22 negara di Timur Tengah. Di situ sumber Islam. Kalau ingin belajar sains, silahkan berangkat ke negara-negara barat. Silahkan belajar ilmu pesawat di Jerman. Silahkan belajar sains di negara-negara maju di situ. Tapi kalau ingin melihat bagaimana Islam diamalkan, datanglah ke negeri Indonesia tercinta. Islam kita lihat. Betul nggak Pak? Iya Pak. Indonesia ini negara yang luar biasa Pak. Flowers Islam, kalau istilah almarhum Azmudi Azra itu. Islam yang berbunga-bunga itu ada di sekitar. Coba lihat, Indonesia itu kan suka kumpul-kumpul ya kan? Hamil 7 bulan, ngumpul nak yatim doa, ya nggak Pak? Ya kan? Berangkat pergi haji ada walimatus safar, ya nggak? Yang berangkat 1 orang yang ngantar 5 RT.
hanya ada di kita, Pak. Pulang disambut lagi, ya enggak, Pak? Datang maulid kita maulidan, ya kan? Apa yang kita baca mauludan? Tala'al badru alaina salatullah salamullah. Jadi kalau ada orang mengatakan haram maulid, bid'ah maulid, dia nggak paham substansi agama ini, ya kan? Saya pernah ditanya, Ustadz, maulid boleh nggak? Saya bilang, kalau anda mampu melaksanakan maulid, tiap hari lakukan maulid. Karena ada sebuah kaidah, lau amilna li ahmada maulidan kulla yaumin la haqqa lakana haqqan li haqqi Muhammadin. Andaikan tiap hari kita maulid, itu pantas, karena yang kita peringati seorang yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, penceramahnya guru saya, murabbi saya, Ki Haji Syukran Ma'mun. Salam nanti kalau beliau datang, dari Ananda Idrianto Faisal, belum kenal baik saya. Ya, maulid, Pak. Indonesia ini luar biasa, Pak. Datang Isra Mi'raj, kita Isra Mi'raj, bukan memperingati Nabi Muhammad perjalanannya, kita mengkaji apa yang dipesankan dari Isra Mi'raj itu, iya kan? Maulid Nabi. Jangankan kita, Pak, Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah. Kenapa? Karena begitu Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah, dia bahagia. Siapa yang lahir? Oh, keponakan saya. Siapa namanya? Muhammad. Bahagia Abu Lahab. Setiap hari Senin itu azabnya Abu Lahab diringankan oleh Allah karena bahagia dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bersama baginda Nabi Muhammad di surganya. Makanya bantu acara maulid, laksanakan Isra Mi'raj. Ya, lakukan amal-amal yang bisa meningkatkan syiar agama Islam ini. Itu hanya ada di Indonesia. Halal bihalal, Pak. Itu bahasa Arab, Pak. Halal bi, tapi orang Arab tidak kenal halal bihalal. Yang kenal cuma apa, Pak? Saya waktu di Kairo ditanya, saya bilang Indonesia, indana fi Indonesia hunaka haflah halal bihalal ba'da Idul Fitri. Saya bilang setelah di Indonesia itu kalau selesai Idul Fitri ada halal bi. Orang Arab bingung, ma makna halal bihalal? Dia bilang halal halal, bi dengan halal, halal dengan halal, apa itu? Halal halal bihalal itu bahasa Arab, tapi maknanya tidak ditahu oleh orang Arab, hanya ditahu oleh orang apa? Indonesia. Luar biasa Indonesia menggunakan bahasa Arab, tapi orang Arab pun tidak tahu. Ini luar biasa Indonesia itu, Pak. Sama dengan orang Indonesia pergi umroh, tersesat dia di tengah jalan, jalan pulang nggak tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Dia datang sama bulis, ihdinas siratal mustaqim. Ya, askarnya bingung, ini orang baca ayat atau apa gitu. Di lantai berapa engkau tinggal di hotel? Dia kebetulan lantai 7. Lantai berapa? Dia bilang al-maghrib wal isya. Maghrib 3, isya 4, lantai 7 kata dia. Lantai berapa yang kau tinggal? Al-maghrib wal isya kata dia. Maghrib dan isya. Orang Arab bingung, apalah yang dia maksud maghrib. Ternyata jumlah rakaatnya, Pak, 3 ditambah 4 jadi 7. Itu ada di Indonesia, Pak. Coba, Indonesia ini luar biasa, Pak. Dari ujung Papua sampai ujung Pulau Aceh, ya kan? Itu 8 jam perjalanan, Pak, kalau pesawat. 8 jam perjalanan. Kalau Bapak jalan dari sini sampai 8 jam, itu sudah sampai di Eropa sana, Pak. Eropa itu hanya dari Makassar sampai Aceh 4 jam, tapi negaranya 60, Pak. Saudi, Jazirah Arab, itu negaranya kecil-kecil, Pak, 22 negara. Saya ketemu dengan Menteri Agama Uni Emirat Arab. Kita bicara, saya tanya berapa jumlah penduduknya Uni Emirat Arab. Jumlah penduduk Uni Emirat Arab cuma 9 juta. Penduduk aslinya 1,3 juta. 9 juta, Pak, itu hampir sama dengan DKI Jakarta. Bogor, Kabupaten Bogor, itu penduduknya 5 juta, Pak. Jadi Uni Emirat Arab, negara kaya itu hampir sama dengan satu kabupaten di Bogor sana. Coba lihat Jawa Barat, Pak. Jawa Barat penduduknya itu 65 juta, Pak. Alhamdulillah, orang Jawa Barat bisa bersama-sama dengan orang Jawa Timur, orang Jawa Timur bisa sama-sama dengan orang Jawa Tengah, orang Papua yang beta-beta itu bisa bersama dengan si abdi-abdi orang Sunda.
Apa yang merekat mereka itu? Yang merekat mereka bukan ras, bukan suku. Yang merekat mereka adalah nilai-nilai agama dan moral yang tertanam di penduduk Indonesia ini. Jadi Indonesia sekarang jangan diotak-atik lagi lah. Nanti kita isi aja Indonesia ini dengan kebaik, pengajian, halal bihalal, pendidikan. Pak ya, masjid ini kalau ada usaha untuk mengadakan pendidikan, buatlah sekolah SD Islam terpadu ya di masjid apa segala macam. Tujuannya apa? Untuk menghadirkan pendidikan. Gitu ya Pak ya? Itu ya. Saya pikir cukup ya. Ya, kita doa kepada Allah. Ini sudah terbit matahari ini ya. Ini terlama juga pagi ini saya ceramah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di majelis yang mulia ini ya Allah, tetaplah kami dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah, maafkan kekurangan kami ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah. Kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah bersama hamba-hamba-Mu yang saleh di bawah bimbingan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, kalau ada di antara hamba-Mu yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara hamba-Mu yang punya masalah, berikan jalan keluar dari masalahnya ya Allah. Kalau ada di antara hamba-Mu yang sedih, bahagiakan hatinya ya Allah. Berikan kepada kami umur yang panjang, amal yang baik. Panjangkan usia kami, perbaiki amal kami, sehatkan badan kami, berkahi semua apa yang Kau berikan kepada kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, yang mengenal Engkau ya Allah, yang taat kepada kedua orang tuanya. Mereka adalah titipan-Mu ya Allah. Jika mereka di jalan yang benar, berikan kebenaran itu ya Allah. Tetapkan mereka di jalan yang benar itu ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan-Mu selalu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salatullah Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibina, salatullah, salamullah